Selamat isuk-isuk, siang, sore, malam buat kalian semua yang selalu setia nemenin saya dalam acara yang sama, yakni ngomongin film. Dan film yang akan saya rangkum kali ini menceritakan tentang sekelompok pemuda penjahat kelas teri yang berubah menjadi husnul khotimah setelah berhasil menangkap penjahat kelas kakap. Sebelum ke alur cerita, seperti biasa saya mau ingetin kalian untuk makan permen terlebih dahulu. Biar seancur-ancurnya muka kalian, sepahit-pahitnya hidup kalian, tapi setidaknya mulut kalian tetap manis. Saya Andreas Bauk, ini dia Soul Fight. Di awal film kita akan pergi ke Arab Saudi, tapi bukan untuk haji atau umroh, melainkan melihat dua pemuda asal Korea yang mengantarkan paket rahasia pada seorang juragan waduk bernama Tuan Yon. Sebagai imbalannya, Dong-wook dan Joon-gi dihadiahi sebuah poster balap dan juga sejumlah uang yang banyak. Karena sudah mendapatkan uang yang banyak, mereka berdua akhirnya memutuskan untuk mudik dulu ke negaranya yang kebetulan sedang bersiap-siap menyelenggarakan acara Olimpiade. Setibanya di bandara, mereka nampak membawa barang-barang yang banyak dan aksesoris yang tentunya mahal. Mereka berdua disambut oleh Boknam, teman mereka sendiri yang sejak masih dalam kandungan sudah menjadi supir taksi. Ketika mau memasukkan barang ke mobil, tiba-tiba saja Dong-wook melihat sekelompok pria berjas yang selalu ngeliatin mereka. Merasa curiga, akhirnya Dong-wook menyuruh teman-temannya segera berangkat meskipun masih banyak barang yang belum dimasukkan. Kepulangan Dong-wook pun ternyata dirindukan oleh salah satu musuh balapnya, yaitu Galsi. Bermaksud ingin pamer mobil baru, Galsi malah dipermainkan oleh Dong-wook yang selalu lebih unggul dari Galsi. Singkat cerita, mereka pun sampai di tempat yang biasa mereka jadikan tempat kumpul. Di sana ada juga Yoon-hee, cewek tomboy yang juga adik dari Dong-wook. Selain Yoon-hee, ada juga sahabat lainnya yang merapat, yaitu Jeon-woo. Ketika mereka sedang asik ngobrol, tiba-tiba ada beberapa orang yang mengetuk pintu dengan keras. Dong-wook sudah yakin kalau itu adalah para pria berjas yang mengejarnya sejak di bandara tadi. Mau tidak mau, mereka pun mempersiapkan diri apapun yang terjadi. Setelah dibuka, ternyata orang-orang itu berasal dari kejaksaan dengan leadernya bernama Jaksaan. Jaksaan membawa sebuah berkas yang berisi tentang kasus-kasus yang dilakukan oleh para pemuda ini. Mulai dari Dong-wook yang mengirim senjata ilegal ke luar negeri, Yoon-hee yang memodifikasi mobil secara berlebihan, Boknam yang gak pernah bayar pajak, Jeon-woo yang pernah memperkosa nenek-nenek di bawah umur, dan juga satu lagi Joon-gi yang pernah mencuri sendal jepit tetangganya sendiri. Tapi Jaksaan tidak akan memproses kasus mereka asalkan mereka mau bekerja sama dengan menjadi mata-mata kejaksaan. Target Dong-wook dan kawan-kawan adalah seorang wanita bernama Kang In-suk yang berposisi sebagai presiden direktur dan orang kepercayaannya bernama Lee yang juga seorang hansip. Mereka berdua adalah orang yang mengelola keuangan dari pemerintahan sebelumnya yang disinyalir melakukan korupsi besar-besaran. Rencananya besok hari Presidir Kang akan mengadakan acara balapan dan yang menang akan diangkat menjadi kurir khususnya. Jaksaan berharap Dong-wook CS bisa menang agar rencana mereka memata-matai Presiden Kang berjalan lancar. Jaksaan berjanji akan menghapus catatan kriminal 5 pemuda ini jika mereka berhasil menemukan rekening keuangan Presiden Kang.
Dongwook pun setuju dan mulai mempersiapkan segala sesuatu untuk balapan besok, termasuk memikirkan rute mana yang harus dilalui. 데드라인은 10분이지만 그 전에 차 먼저 박살을 가능하지? 니들은 다쳐도 되지만 차는 아껴 타라. 날 좀. Keesokan harinya balapan pun siap dimulai. Adapun peraturannya adalah para peserta harus membawa turbo MR ke tempat yang sudah ditentukan. Peserta boleh menentukan rutenya masing-masing dan yang paling penting adalah peserta boleh menjatuhkan lawan mereka jika diperlukan. You ready? Let's get it raw. 자, 500m 앞에서 우회전 서부로. Di awal balapan mereka berhasil menjatuhkan salah satu saingannya. Mereka masuk gang sempit. Masuk universitas. Dan menubruk si musuh bebuyutannya. Akibat dari senggolan tadi, mobil Dongwook jadi agak sedikit bermasalah. Namun tiba-tiba mobil saingan mereka dihentikan oleh beberapa polisi wanita yang salah satunya adalah Yunhee. Yunhee sengaja memperlambat waktu agar teman lainnya bisa ngempesin ban. Dan akhirnya balapan pun dimenangkan oleh Dongwook CS. Mereka tiba di sebuah tempat yang ternyata itu adalah kantor dari Presidir Kang. Di sana juga ada John Woo yang berpura-pura menjadi DJ dan membuat semua orang yang ada di sana bisa jojing. Singkatnya, kini mereka telah diangkat menjadi kurir pribadi Presidir Kang dan peraturannya adalah ketika menjadi kurir nanti mereka tidak boleh menyentuh barang. Tidak boleh memberitahu pada siapapun di mana barang itu berasal. Dan terakhir, tidak boleh saling mengenal. Semuanya ada 10 pengiriman dan tiap satu kali pengiriman mereka akan dibayar sebanyak 40 juta won. Wow, mantap ya. Bisa beli tuak dan daging bangkong tiap hari ini selama setahun ini mah. Ketika mau pulang mereka dicegat oleh Direktur Lee. Seolah-olah sebagai peringatan selain harus patuh pada Presidir Kang, mereka juga harus patuh kepadanya. Direktur Lee juga membakar mobil Dongwook CS karena dinilai kurang ngebut dan tak bergairah. Kayak mau kecas aja ya gak bergairah. Keesokan harinya jaksaan menyuruh mereka untuk memilih mobil baru yang telah dia siapkan, yang tentu saja membuat mereka senang. Di saat anak-anak memilih mobil, seorang jaksa lain bernama Jung mengingatkan jaksaan tentang bahayanya misi ini. Tapi jaksaan kekeh ingin menuntaskan kasus ini dan memenjarakan Presidir Kang. Kembali ke anak-anak yang tak tanggung-tanggung membawa 3 mobil untuk dimodifikasi. Sore harinya mereka berempat diajak Presidir Kang main ke kuil hanya untuk memperlihatkan uangnya yang senilai 5 miliar won. Pamer gitu ya. 500억이니까 일은 금방 끝낼 수 있어. Malam harinya mereka bersiap untuk pengiriman pertamanya dan alhamdulillah berhasil sampai pengiriman-pengiriman selanjutnya. Meskipun terkadang spor jantung karena harus dikejar-kejar hansip. Jaksaan mengundang Dongwook CS untuk minum tuak sambil mendengarkan ada informasi apa saja yang didapat anak-anak setelah mereka beberapa kali mengantar barang. John Woo mengatakan bahwa dia melihat barang lain
yang diselipkan di antara boneka-boneka biasa. John Woo juga mengatakan kalau dia sudah makin akrab baik dengan asistennya ataupun dengan Presidir Kang sendiri. Dia berharap besok-besok dapat masuk ke ruangan Presidir Kang dan segera menemukan rekening itu. Pesta selesai, Dong Woo pun harus kembali mengantar barang dan mengambil bonus yang telah dijanjikan. Sedangkan John Woo menggoda Echeng yang merupakan sekretaris pribadi Presidir Kang. Setelah mendapat bonus, anak-anak berandal ini pun melakukan pesta kecil-kecilan dan tanpa mengundang Jaya Langkung tentunya ya. Tak cukup sampai di situ, Presidir Kang juga memberikan tambahan bonus berupa apartemen yang di dalamnya ada lapangan olahraga dan tempat ngadu hayam. Tak tanggung-tanggung harga apartemen itu senilai 100 juta won atau setara dengan harga mobil angkot. Wah, luar biasa ini harganya ya. Yoon Hee mengajak Bok Nam untuk menonton artis favoritnya di salah satu acara TV. Dong Wook memperingatkan mereka berdua untuk cepat pulang karena jam 3 mereka harus mengantarkan kiriman. Namun setelah jam 3 mereka berdua tak kunjung pulang yang memaksa Dong Wook untuk mengantar kiriman itu berdua saja dengan Jun Gi. Namun di perjalanan mobil mereka tiba-tiba dihalangi oleh 2 mobil truk besar. Dong Wook coba menghindar namun di depan ada mobil lain yang juga menghalangi. Ternyata itu adalah perbuatan Direktur Lee. Direktur Lee juga yang menyekap Yoon Hee dan Bok Nam sehingga mereka tidak pulang-pulang. Direktur Lee memaksa mereka untuk mengakui pada siapa mereka membocorkan bisnis ini. Karena tidak ada yang mau menjawab, Direktur Lee pun mengancam akan menembak Yoon Hee jika mereka masih tidak mengakuinya. Dong Wook akhirnya menyuruh Direktur Lee menembak dirinya saja daripada Yoon Hee. Momen menegangkan pun terjadi ketika pistol mengarah pada kepala Dong Wook. 1, 2, 3. Anjay! Ternyata itu pistol mainan Sobat Cerot. Goblok sekali bukan? Direktur Lee sengaja melakukan itu untuk mengetes kesetiaan mereka pada Presidir Kang dan mereka berhasil lulus dengan tidak mengatakan apapun meski dalam keadaan terdesak. 니들 싹 다. Kita ke si John Woo yang malah enak-enak ngelentud si Echeng. Tapi ngelentud juga gak sembarang ngelentud ya. Dia berhasil mencuri kunci duplikat yang sering digunakan untuk masuk ke ruangan Presidir Kang. Dong Wook pergi menemui jaksaan dan tiba-tiba memutuskan untuk menghentikan misi ini karena dinilai terlalu berbahaya bagi dirinya dan juga teman-temannya. 그럼 우리 처음부터 다시 한번 찬찬히. 벌써 우리도 공 까먹었어? Berbeda dengan John Woo yang tetap kekeh ingin melanjutkan misi ini karena menurutnya mereka tinggal selangkah lagi untuk mendapatkan buku rekening itu. Para anak berandal ini kembali menemui jaksaan dan bertekad meneruskan perjuangan meskipun tanpa Dong Wook lagi. Gak banyak lama-lama mereka pun kembali beraksi, dimulai dengan John Woo yang mengalihkan perhatian dengan pura-pura kalau alat DJ-nya rusak, sehingga Yoon Hee yang berpura-pura menjadi pelayan bisa leluasa masuk mencari buku rekening itu. Alhasil, Yoon Hee pun mendapatkan buku rekening itu meskipun pas pulang dia ketahuan oleh salah satu resepsionis. Dia pun dikejar dan ternyata orang yang menolong Yoon Hee itu adalah Dong Wook yang sama sekali belum pergi ke Arab Saudi. Percakapan Dong Wook dan John Woo kemarin ternyata berhasil disadap oleh Direktur Lee dan membuatnya marah besar karena mereka sudah dikhianati. Saking marahnya, sang direktur tanpa sadar telah memarahi bosnya sendiri sehingga membuat dia harus dilempar dengan mangkok Indomie. Mantap sia. Dong Wook dan John Woo pergi ke tempat jaksaan dengan niat akan memberikan buku rekening Presidir Kang yang sudah mereka dapatkan. Namun ternyata tempat itu sudah acak-acakan. Merasa ada yang tidak beres, John Woo menyuruh Dong Wook untuk pergi duluan menyalakan mobil, sedangkan dia memeriksa ke atas. Namun tiba-tiba
Ketegangan terus berlanjut setelah John Woo juga tertangkap oleh anak buah Direktur Lee. Dong Wook dilema antara menyelamatkan John Woo atau pergi meninggalkannya. Akhirnya Dong Wook pun memutuskan untuk kabur dan meninggalkan John Woo sendirian. Tak hanya kediaman jaksaan yang diobrak-abrik, markas mereka pun diacak-acak hingga dibakar. Kita ke si John Woo yang terus-terusan disiksa karena dia tidak mau mengembalikan buku rekening itu. Dia juga diberi hadiah berupa potongan tangan si Echeng, kekasihnya yang telah dimutilasi. Dong Wook CS juga dipitnah sebagai pembunuh dari jaksaan dan kini mereka jadi incaran polisi. Di tengah keputusasaannya itu, Dong Wook tiba-tiba mendapat bukti baru kejahatan Presidir Kang setelah tak sengaja memutar kaset yang ada di mobil jaksaan itu. Dia pun kemudian pergi menemui rekan jaksaan yakni Jaksa Jung untuk memberikan barang bukti berupa catatan rekening dan juga percakapan Presidir Kang. Dong Wook mengajak Jaksa Jung untuk meneruskan perjuangan almarhum jaksaan yang ingin membongkar semua kejahatan Presidir Kang. Dong Wook juga makin edan karena sekarang dia juga sengaja memata-matai semua kegiatan yang dilakukan oleh Presidir Kang dengan Direktur Lee. Dari percakapan terakhir dapat diketahui kalau Presidir Kang menyuruh Direktur Lee membawa sisa uangnya yang ada di kuil untuk diantarnya ke bandara. Setelah Presidir Kang pergi, Dong Wook kemudian dengan gagah berani mendatangi Direktur Lee dan mengatakan kalau dia punya sesuatu rahasia yang belum diketahui oleh Direktur Lee. Dong Wook akan mengatakannya asalkan Direktur Lee bersedia melepaskan John Woo. Karena penasaran, akhirnya Direktur Lee pun menuruti keinginan Dong Wook. Setelah itu, Jun Gi memutar sebuah rekaman percakapan Presidir Kang dengan seorang jenderal yang akan mengorbankan Direktur Lee jika suatu saat semua kasusnya terbongkar. Tentu saja isi rekaman itu membuat Direktur Lee marah karena jerih payahnya selama ini tidak pernah dihargai. Di saat seperti itu, Dong Wook tiba-tiba menawarkan bantuan pada Direktur Lee bahwa dia akan membawa sisa uang Presidir Kang yang masih tersisa di kuil. Tentunya dengan syarat Direktur Lee harus memberikan 1 miliar won kepadanya dan sisanya untuk Direktur Lee. Karena markas Dong Wook CS sudah hancur, Dong Wook akhirnya meminta izin pada Ibu Si Galsi untuk memperbaiki mobilnya di tempat ini untuk sementara waktu. Galsi sendiri awalnya menolak, namun ketika Dong Wook memberinya sepatu Ardiles keluaran baru, akhirnya Galsi mengizinkannya. Mereka pun mulai mempersiapkan segalanya dengan matang, mulai dari memperbaiki mobil hingga memilih rute mana saja yang akan mereka lalui. Di mana kali ini dalam setiap titik harus ada seseorang yang standby dan menjalankan tugasnya sesuai dengan yang diinstruksikan. Keesokan harinya misi pun dimulai dan Dong Wook pergi ke kuil untuk mengangkut sisa uang yang ada di sana. Karena sudah ditinggal beberapa penghuninya, Yun Hee pun berhasil menyelamatkan John Woo dengan cukup mudah. Jun Gi memberikan kode lewat kembang api pada Dong Wook sebagai pertanda kalau John Woo sudah berhasil diselamatkan. Langkah selanjutnya adalah menyingkirkan anak buah Direktur Lee yang sedari tadi duduk manis di sampingnya Bari Hok Chai. Oke. Tak lama kemudian, Bok Nam datang dan mencoba menghalangi laju dari mobil-mobil penjahat itu. Namun sayang sekali, tak lama setelah itu Bok Nam harus jungkir balik akibat tertabrak mobil lain. Balapan berlanjut hingga ke acara parade Olimpiade,
tapi di sana ada Galsi yang siap menyemprotkan asap agar pandangan Direktur Lee dan mobil lainnya terganggu. Kembali ke si Boknam yang udah terjatuh, mobilnya pun kini sebentar lagi terancam meledak. Beruntung John Woo keburu datang tepat waktu meskipun taksi barunya Boknam harus ngabeleduk. Lanjut ke balapan di mana kali ini giliran geng Ontohod yang mengganggu Direktur Lee dengan melempar cat pewarna ke mobil mereka. Kita ke Presdir Kang yang masih belum pergi karena masih menunggu sisa uang yang menurutnya akan dibawakan padanya. Terlebih ketika dia melihat mobil yang membawa beberapa kotak uang sambil diiringi oleh mobil Direktur Lee. 슬슬 급해지죠. 천질이야, 이 진짜 꿔봉 새끼들. Petualangan balap Direktur Lee pun harus berakhir setelah John Woo tiba-tiba menabraknya dari samping. Jaksa Jung berniat menangkap Direktur Lee, namun ternyata mobilnya keburu meletus. Perjuangan belum berakhir dan sekarang Dong Wook berusaha masuk pesawat dengan dibantu oleh teman-temannya. 대한민국의 한계. 넌 달릴 때 어디 보고 달리냐? Setelah masuk kapal, Dong Wook menyalakan kamera yang ada di mobilnya dan berusaha memancing emosi sehingga Presdir Kang mengatakan yang sejujurnya kalau uang-uang itu adalah miliknya. Setelah berhasil mendapatkan bukti lewat pengakuan, kini giliran Dong Wook yang berusaha untuk kabur. Dong Wook sempat pasrah ketika Presdir Kang berada di hadapannya dan siap untuk menembak. Beruntung pelurunya telah habis. Tanpa pikir panjang lagi, Dong Wook tancap gas keluar dari pesawat sambil mengeluarkan parasut yang sudah disiapkan sebelumnya. 저기! Galsi dan dua temannya, Jana Jenny, panik karena mengira Dong Wook telah mati. Namun ternyata Dong Wook masih hidup sambil tersenyum melihat uang-uang Presdir Kang yang berjatuhan di atasnya. Presdir Kang pun kini ditangkap polisi dengan tuduhan pencucian uang dan juga menghindari pajak. Setelah misi selesai, Dong Wook dan kawan-kawan berziarah ke makam jaksaan. Dan setelah itu mereka memperlihatkan hasil jarahan mereka sepanjang mereka menjalankan misi. Film pun tamat. Oke Sobat Srot, mudah-mudahan kalian suka dengan videonya. Dan buat kalian yang baru nemu channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan komennya. Biar kalian gak ketinggalan film-film seru dari kita selanjutnya. Saya Andreas Bok pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adios. Permios.